kuliah sosial di tengah tentang globalisasi dan derasnya arus budaya.
Loh, Bu, itu. Bu Muna dulu, taruh dulu. Oh, ini sing saya. Ini kayak belum mulai. Ah, Halo, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Prof. Yuyun. Waalaikumsalam, untuk Mbak ongkos Rina. naik pertama aja nggak bisa Bentar. Manda untuk dan bisa. Bagaimana, Assalamualaikum Prof? dokter-dokter sekalian, Bapak Ibu, salam Waalaikumsalam. kenal. Ya, terima kasih Pak Barudin. Terima kasih. Jumat mau libur diminta ngisi acara. Ngapunten. Ini sebetulnya yang daftar banyak Pak Barudin. Rupanya teman-teman belum join semua ini rupanya. 200 lebih yang daftar. Betul, Ya dok, Prof. nggak apa-apa sambil nyusul. Mungkin kita bisa memulai dulu, Prof, atau karena waktunya nanti cukup Iya, yang dibahas sama Pak Bahar kayaknya cukup panjang. iya, monggo dimulai aja pelan-pelan sambil tadi Mas Sofi katanya mau mengingatkan. Monggo dimulai aja. Ya, matur nuwun, Prof. Silakan, Mbak Kak. Baik, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan webinar pemanfaatan tools AI untuk mendampingi dan mendukung proses publikasi ilmiah. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara AIPKI Wilayah 5 dengan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Alah, nggak bisa. Why? Pertama-tama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua AIPKI Wilayah 5 kepada Ibu Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, Magister Kesehatan Spesialis Radiologi Konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Pembawa acara, Mbak Ata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Pak Baharudin yang sudah meluangkan waktu ya di hari Jumat mau liburan untuk bisa berbagi dengan kami di AIPKI Wilayah 5. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Dr. Risma Ikawati selaku eh, selaku pengurus AIPKI Wilayah 5 yang selalu punya ide-ide yang bisa kita eh, share ya, kita publikasikan kepada teman-teman di AIPKI Wilayah 5. Terima kasih juga dan terima kasih atas kerjasama dengan FK Universitas Surabaya. Yang terhormat juga dan yang saya sayangi gitu ya, semua panitia ini kayaknya panitianya Mbak Atta dan Mas Ovi, terima kasih ya. Pasti mendadak, tapi alhamdulillah kalau kita lihat tadi yang mendaftar 200 lebih, insya Allah nanti eh, akan banyak dan saya percaya manfaatnya banyak. Jadi webinar kali ini menurut saya memang sangat eh, perlu ya. Jadi karena sekarang era yang sekarang itu kan kita bertanya-tanya untuk publikasi ilmiah itu kebutuhan ya, bukan hanya untuk dosennya tapi juga para mahasiswa untuk tugas akhirnya sebagai syarat tuh harus punya publikasi. Nah, kita ada tool AI. Nah, kita eh, tidak banyak saya kira yang bisa menggunakan AI untuk membantu dan mendukung publikasi ilmiah. Sehingga saya percaya acara kita kali ini akan sangat banyak bermanfaat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Barudin, Mbak Risma, dan seluruh panitia. Dan selamat mengikuti webinar ini. Dan saya berharap nanti setelah selesai kita mengikuti webinar ini, kita akan dapat mempunyai kemampuan untuk mempergunakan AI untuk publikasi dan untuk melakukan penelitian dan penulisan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuyun. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh Dr. Risma Ikawati, PhD, selaku moderator. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menampilkan CV dari Dr. Risma Ikawati. Dr. Risma Ikawati, PhD, merupakan dosen sekaligus Wakil Dekan 1 di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya sejak 2018 hingga sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Dokter di FK Ubaya sejak 2018 sampai Juni 2023. Beliau menempuh pendidikan dokter dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, serta mendapatkan gelar PhD di Utrecht University pada tahun 2009. Beliau aktif di beberapa organisasi, salah satunya saat ini beliau aktif sebagai pengurus AIPKI sejak 2019 hingga sekarang. Berikut beberapa bidang penelitian yang diminati oleh beliau. Demikian
Demikian sekilas profil dari Dr. Risma Ikawati sebagai moderator pada siang hari ini. Selanjutnya kami persilakan Dr. Risma Ikawati untuk memulai acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ata untuk perkenalannya. Matur nuwun Prof. Yuyun untuk kesempatan yang sudah diberikan. Jadi memang hari ini kita memilih topik memang agak sedikit berbeda dari yang biasanya dan seperti yang Prof sudah sampaikan, memang ini satu hal yang sangat penting karena tidak hanya mahasiswa yang paling banyak menggunakan AI, tetapi kita juga sebagai pengajar dan pendidik ini juga eh, ya wajib tahu kira-kira AI ini mana yang bisa membantu kita, khususnya para dosen atau para pengajar ini untuk menghasilkan publikasi. Jadi nanti yang akan dibahas pada hari ini oleh Pak Bahar mungkin akan seperti itu, Prof. Kira-kira. Em, Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik utama, sesi utama. Di sini pada hari ini kita akan mengadakan atau webinar pada hari ini dengan judul Pemanfaatan Tools AI untuk Mendampingi dan juga Mendukung Proses Publikasi Ilmiah. Yang kita sama-sama tahu bahwa penggunaan AI semakin tinggi, kemudian hal ini juga semakin penting bagi kita untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas serta produktivitas dalam proses penulisan dan juga publikasi artikel ilmiah. Pada hari ini kita men- mendapatkan ya ilmu nanti dari narasumber kita. Saya ingin memperkenalkan Pak Bahar. Pak Bahar ini merupakan Bapak Baharudin Magister Science, merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Ubaya. Nanti saya yakin Pak Bahar di slide-slide awal itu ada tentang profil beliau, bagaimana yang sangat impresif. Kemudian kebetulan Pak Bahar ini juga dosen di Laboratorium Biokimia dan juga sebagai koordinator Laboratorium Biokimia. Beliau ini sangat aktif menjadi reviewer dan salah satunya adalah di jurnal Q1 dan juga di WOS sebetulnya. Lalu untuk ekspertis Pak Bahar sendiri, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin berkenan datang ke FK Ubaya, Pak Bahar ini sangat keen atau sangat apa ya, sangat eh, berfokus pada hal-hal yang berbau artificial intelligence dan kemudian juga bagaimana mengolah data atau data science, data preparation, dan beberapa em, artikel-artikel beliau itu ada misalnya menggunakan bibliometrik analisis yang kemudian yang terakhir itu kalau saya nggak salah terbit di Q1 ya Pak Bahar ya tentang apa tuh kalau nggak salah puasa atau apa gitu. Dan makanya saya kira ini satu kesempatan yang sangat berharga untuk kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih jauh lagi mengenai pemanfaatan AI. Em, saya kira itu ingin saya yang saya ingin perkenalkan dari Pak Bahar. Mungkin selanjutnya nanti Pak Bahar bisa membawakan materi yang kita sudah tunggu bersama-sama. Without further ado, Pak Bahar, kami persilakan. Terima kasih Dokter Ika, Prof. Yuyun, dan tim dari AIPKI. Salam kenal dan salam hangat dari Surabaya. Baik, saya akan share screen. Slide saya sudah terlihat, Dokter Ika? Sudah Pak Bahar, sudah. Oke, Silakan. baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, dokter-dokter sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada AIPKI. Ini kali kedua saya dipercayakan untuk berbagi pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, saya posisinya di sini tidak dalam rangka menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi eh, sedikit banyak mencoba sharing apa yang saya pahami dan mungkin belum Bapak Ibu dapatkan. Dan beberapa tips nanti yang saya berikan sambil saya menjelaskan, nanti Bapak Ibu bisa eh, googling ya eh, terkait tools-toolsnya sambil didemokan.
Saya akan cepat nanti untuk teorinya, karena saya harapannya adalah kita lebih interaktif, sharing knowledge-nya dalam bentuk diskusi. Jadi, Bapak Ibu bertanya, nanti saya akan coba sedapat mungkin memberikan kira-kira praktikalnya pada AI ini atau tools ini. Kira-kira begitu ya, dokter-dokter sekalian. Nah, judul yang menarik kira-kira saya diberikan kepercayaan yaitu pemanfaatan tools AI untuk mendampingi dan mendukung proses publikasi ilmiah. Dari judul ini kita bisa lihat bahwa eh, saya sendiri dan tim di IPK berharap bahwa AI itu bukan suatu yang melakukan take over terhadap tugas-tugas ilmiah Bapak Ibu sekalian, tapi dia adalah pendamping. Nah, kalau pendamping berarti seharusnya konstruk inline-nya itu, benang merahnya itu harus betul-betul dipahami oleh autornya. Terkadang di kita itu problemnya adalah dari awal, dari hulu sampai hilirnya itu, dari awal sampai akhir, mulai dari penyusunan judul sampai dengan introduction, bahkan sampai pembahasannya, totally majority itu semua diberikan ke AI. Nah, problemnya adalah ketika di review, reviewernya kurang paham, kita juga kurang paham. Kenapa? Karena memang dari awal bukan autornya yang mengkonstruk, sehingga eh, benang merahnya itu tidak kuat gitu. Nah, makanya di hari ini kita mau coba nih apa mendampingi Bapak Ibu sebenarnya di sisi mana sih sebenarnya AI itu bisa dioptimalkan gitu. Eh, di nasional Bapak Ibu sekalian, saya menulis beberapa buku dan yang sebelah kanan ini adalah buku yang ditulis waktu pertama kali ChatGPT itu masuk di Indonesia. Nah, Alhamdulillah, ini bestseller di ITB Press ya, di ITB Bandung. Dan menurut saya satu-satunya buku di ITB Press yang bestseller ya, karena waktu ChatGPT masuk itu kan masih mengalami polemik dinamika apakah digunakan atau tidak dan pada akhirnya kan digunakan diregulasi kan sampai sejauh ini. Tentu buku ini masih terdapat kekurangan karena waktu itu dirilis di mana belum banyak teman-teman author lain yang menulis gitu. Nah, buku yang di sebelah kiri itu adalah buku terkait bagaimana memanfaatkan Fosviewer dan OKM, Open Knowledge Map, bisa Bapak Ibu googling ya, dokter-dokter sekalian googling. Eh, Bisa kita manfaatkan untuk mencari yang namanya gap dan novelty, knowledge contribution bisa kita optimalkan di situ. Tentu endpointnya adalah kalau misalkan kita di magister dan doktoral, tentu kita harus membuat suatu matriks. Nah, di sini diajari nanti matriksnya. Di nasional, kira-kira saya sedikit banyak berkontribusi di beberapa institusi, ya, eh, di BRIN, kemudian di beberapa institusi pendidikan kedokteran, baik yang inline dengan kesehatan dan beberapa fakultas yang eh, tidak inline dengan kesehatan, karena ekspertis saya ada di bidang referensi dan data. Jadi terkadang teman-teman misalkan di sini ada fakultas yang membutuhkan pendampingan dalam referensi, pencarian referensi, strategi, pengolahan data, eh, kami sangat bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Baik, kira-kira topik bahasan yang akan kita bawakan di sesi ini, pertama saya mau memperkenalkan tentang proses publikasi ya, life cycle publication. Lalu kemudian setelah itu saya akan coba perkenalkan sedikit demi sedikit bagaimana tools itu bisa berkontribusi di dalam drafting paper kita, gitu. Kita lihat sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, kita lihat satu paper ini. Kalau kita lihat satu paper ini, eh, kita bisa simplify sebenarnya di dalam sini itu kalau bukan narasi yang berupa kalimat ya, itu ada data, itu ada referensi. Nah,
Eh, artikel dari eh, New England Journal of Medicine ini menjadi utuh karena ketiga elemen itu dikonstruk, dibuat menjadi utuh, sehingga dia solid informasinya. Nah, inilah yang dari awal yang tadi saya bilang bahwa dari awal konstruksi sampai akhir, author itu harus memegang kendali bagaimana paper ini akan didevelop. Jangan dari awal sampai akhir, mulai dari judul, introduction terutama, itu semuanya di generate di AI. Makanya, karena begitu banyak kasus generate menggenerate, publisher menekankan kalau misalkan ada paper yang kemudian digenerate seperti itu possibility akan di rejection. Dan saya mau apa pointing di awal diskusi kita bahwa jangan beranggapan bahwa dalam proses publikasi itu trial and error. Pada saat kita masukkan paper, apakah itu paper yang baik atau buruk, maka kita akan punya track record di dalam database mereka. Semakin kita banyak trial and error, maka kumpulan fingerprint kita yang konotasinya negatif karena sering menggunakan generatif AI itu akan kelihatan di dalam database mereka, ya. Sehingga eh, solusinya adalah Bapak Ibu sekalian, dalam konstruksi paper perlu sangat memperhatikan inline dari paper kita, terutama kalau misalkan kita lihat judul itu betul-betul harus inline dengan introduction. Terkadang jangankan antar paragraf Bapak Ibu sekalian ya. Dalam satu paragraf itu terkadang kita temui informasinya benar tapi tidak satu kesatuan, tidak tidak konsisten, tidak koheren ya, sehingga bias kita baca dia tidak nyambung, logic flow-nya tidak ada. Nah, itu yang beberapa bulan ini saya mencoba mendampingi teman-teman doktoral dan apa magister sebelum submit paper. Ayo kita telah bareng-bareng. Kita lihat nih, kita lihat apakah elemen-elemen di dalam abstrak, elemen-elemen di dalam pendahuluan itu sudah ada. Kalau belum ada kita perbaiki karena kalau kita nggak perbaiki pasti reviewer akan melihat. Dan jangan Bapak Ibu sekalian berpikiran bahwa saya cari jurnal yang jurnal yang mudah, saya cari publisher yang mudah. Perlu diketahui bahwa publisher itu punya networking internasional yang sangat kuat, di mana bisa saja paper kita yang kita ini misalkan baru meneliti setahun, itu diberikan ke expertise yang sudah meneliti belasan bahkan puluhan tahun. Dia akan tahu di bagian mana-mana saja yang paper ini lemah. Makanya yang tadi saya bilang, alangkah baiknya dari awal itu yang dilatih adalah kemampuan critical thinking kita membuat benang merah di dalam konstruk paper kita. Itu sebenarnya yang dilatih. Kalau Bapak Ibu terlalu sering menggunakan AI, generatif AI untuk konstruksi introduction, critical thinking-nya nggak jalan. Dan kalau critical thinking tidak jalan, domino efeknya adalah begitu masuk di dalam desk editor, lalu kemudian di review, Bapak Ibu kesulitan. Karena Bapak Ibu sendiri tidak paham benang merah paper ini mau diarahkan kemana, di develop kemana, Bapak Ibu nggak tahu. Makanya sangat penting kita dari awal manual dulu, konstruk manual dulu. Sudah kelihatan benang merahnya, berusaha dulu untuk melengkapi kalimatnya. Ada yang tidak sempurna, baru kemudian dirapikan dengan AI. Kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Nah, life cycle publication itu kira-kira seperti ini ya. Eh, ada ide, lalu kemudian kita cari searching ini, searching evidence, searching referensi, ya, data. Misalkan kita mau eh, data diabetes ya tentu cari di data diabetes global gitu ya. Drafting, kemudian kita revisi lagi, kemudian kita proofreading, baru kemudian kita submit gitu ya. Nah, di dalam proses submit ini ada desk editor yang tadi yang saya bilang. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa ya sudah
saya ciptakan sebanyak mungkin paper, saya submit. Itu trial and error. Dan eh, semakin banyak paper yang kita submit, dengan mudahnya juga mereka melihat ini tuh generatif AI. Dengan mudahnya juga dia akan mereject. Dan kita nggak punya alasan kan, standing position ketika ada rejection. Padahal kalau di luar itu sangat lumrah, misalkan ada rejection, kita lakukan banding gitu ya. Nah, susahnya di kita mau banding karena kenapa? Kita mengkonstruksi paper itu dari generatif AI. Makanya saya sekarang menghindari eh, penggunaan AI yang langsung menggenerate. Itu sangat sangat apa? Sangat berbahaya dan riskan menurut saya dari sisi autornya gitu, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang dan saya sangat menghindari sekarang juga memberikan direct education langsung AI itu ke mahasiswa, terutama untuk drafting artikel. Karena dia tidak punya skill yang cukup adekuat, lalu kemudian dia mau pakai AI. Akhirnya apa? Langsung aja buatkan saya introduction-nya. Akibatnya apa? Begitu kita tanya, apa hubungannya antara pendahuluan dengan introduction? Nggak akan ketemu. Dia sendiri nggak paham. Gitu. Nah, baik. Agar balance, saya akan mencoba melakukan memberikan sebuah skill ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan kalau masih ingat tadi di awal-awal slide saya ada tiga, yaitu narasi, yang kedua referensi, yang ketiga tadi itu data ya. Nah, pada saat pencarian referensi, sebenarnya kita bisa optimalkan Google Scholar. Google Scholar saja itu eh, sebenarnya kan Google Scholar itu banyak orang menganggap itu tumpukan sampah referensi. Ya memang betul karena referensi yang qualified, non-qualified itu masuk semuanya di dalam Google Scholar. Karena pengindeks paling besar di dunia adalah Google Scholar. Nanti kepecah-pecah menjadi Scopus, Web of Science, Lens, Dimension, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana tugas kita ya mencari referensi bukan banyaknya tapi related related eh, dan eh, paper yang relevan dan fokus gitu ya. Jadi bukan banyaknya paper yang kita butuhkan tapi paper yang spesifik dan relevan. Jangan sampai unspecific, unrelevant. Nah, kita bandingkan misalkan kita mencari paper yang di sebelah kiri tidak keliru tetapi kurang precise kalau kita gunakan cara seperti ini. Misalkan saya mau mencari hubungan antara pH darah dan hipertensi, ya. Sudahlah bahasa Indonesia tidak menggunakan lagi boolean operator. Nah, sedangkan di dalam eh, teknikalnya ya yang diakui di internasional, standar internasional yang proper itu menggunakan boolean operator. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu coba buka meta analisis, buka systematic literature review, buka bibliometrik atau scoping review dan domain review, hampir tidak mungkin kita menemukan orang yang menulis di sebelah kiri. Pasti selalu menulisnya atau search strateginya atau search stringnya menggunakan boolean operator yang ada di sebelah kanan. Gitu. Nah, resultnya akan berbeda. Nah, ini yang terkadang skill-skill seperti ini, penggunaan boolean operator itu yang tidak diajarkan ke student. Bukan cuma di student, di level dosen pun, di level lecturer pun, itu kadang eh, kita lupa untuk melatih skill kita penggunaan boolean operator. Tapi boolean operator akan optimal kalau itu diawali dengan sintesis question yang kuat. Kalau formula pertanyaannya itu bagus, maka diksi atau kata yang digunakan untuk mencari itu akan tepat. Nah, banyak orang tidak mampu mendefining pertanyaannya. Apa sih yang sebenarnya saya ingin cari? Begitu kita tidak mampu mendefining problem kita atau question kita, maka kita akan mencari referensi yang superficial. Dan mungkin saja kita akan banyak menemukan paper-paper yang
unrelevant, unspecific. Makanya ketemu misalkan puluhan ribu, ratusan ribu, gitu ya. Oke. Selain penggunaan dari boolean operator, ya, Bapak Ibu bisa, jadi misalkan ya, coba bandingkan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu kan hasilnya 190 ya, resultnya. Nah, kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, coba di sini kan ada Elsevier, ada Elsevier, ada Elsevier. Ini sebenarnya ada triknya. Jadi kalau misalkan meskipun kita pakai boolean operator, terkadang ada paper-paper atau blok yang masuk dalam pencarian kita. Nah, itu kan kita mau skip. Makanya tadi saya bilang bahwa Google Scholar itu atau Google itu adalah tumpukan referensi. Ya, tumpukannya itu bisa yang qualified dan non-qualified. Eh, Kualitasnya itu gradasinya dari yang low sampai high. Nah, gimana caranya Bapak Ibu sekalian mencari paper? Saya maunya dimunculkan semua paper yang Elsevier semua atau Springer semua. Bisa nggak? Nah, Bapak Ibu gunakan kode ini ya. Jadi setelah mencari di dalam Google Scholar, ya, ketikkan ini source titik dua, source titik dua, lalu nama publishernya. Tidak usah pakai spasi. Ya, bisa dipraktek sekarang ya. Nanti juga kita akan praktik pada saat sesi diskusinya. Jadi ketikan source, lalu kemudian titik dua, publishernya. Kalau Elsevier, sepanjang saya menggunakan ini lumayan Bapak Ibu ya presisi. Jadi dia akan mengurutkan eh, apa artikel berdasarkan publishernya. Bahkan Bapak Ibu bisa optimalkan dengan ini ya. Biasanya kan kalau misalkan di doktoral itu kita diminta, tolong dong eh, tunjukkan paper yang evidence-nya 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa filter. Ya, sebenarnya banyak hal kita bisa optimalkan pada saat menggunakan Google Scholar. Hanya saja memang belum banyak yang mengajari kita bagaimana mengoptimalkan Google Scholar itu. Baik, kalau Bapak Ibu juga jeli, coba perhatikan kalau misalkan Bapak Ibu sekarang buka Google Scholar-nya ya, itu akan berbeda dengan Google Scholar yang saya miliki. Di sini itu sudah muncul label kuartilnya pada tiap artikelnya. Ya, label kuartil pada setiap artikelnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya ada sudah Q1, Q2. Nah, itu karena saya menggunakan tools yang kedua yaitu X Citation Journal Ranking. Free, gratis. Ya, Bapak Ibu googling di Google Chrome-nya X Citation Journal Ranking. Pasang di Chrome-nya. Nah, nanti secara otomatis dia data dari Simago GR itu akan dihubungkan dengan data Google Scholar. Jadi begitu kita membuka Google Scholar kita, nanti akan kelihatan. Nah, itu kan enak tuh. Jadi kita nggak bolak-balik lagi lihat ini paper ini berada di kuartil berapa. Kan selama ini kan buka papernya ini tuh, ya kalau Lancet ya langsung nembak itu Q1. Kalau misalkan AHA ya itu Q1. Tapi kalau misalkan jurnal jurnal A gitu, waduh ini jurnal Q berapa ya? Ya. Tapi sekali lagi saya mau juga apa pointing bahwa label kuartil itu tidak selalu Bapak Ibu ya melambangkan kualitas sebuah jurnal. Ya karena kuartil itu kan develop dari jumlah publikasi dan jumlah citation. Nanti saya kasih lihat apa kelemahan-kelemahan citation ya kalau kita sempat diskusinya nanti. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya, Excitation Journal Ranking. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik lihat Simago GR gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu pakai, plus nanti pakai yang tadi source titik dua Elsevier, nanti akan enak lihat hasil dari pencarian Google Scholar-nya gitu ya. Akan muncul label-label kuartilnya ya. Ini juga di sini akan ada bendera-benderanya dari negara-negara mana gitu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Gratis ya. Baik, kita masuk di tools yang ketiga ya. Nah, ini Site AI. Ini menurut eh, saya mau ajari Bapak Ibu kalau misalkan ada nanti tentu kan ke depan itu akan banyak tools yang digunakan. Bagaimana secara cepat menilai, bukan berarti secara utuh ya, artinya ini scanning aja. Bagaimana secara cepat kita menilai bahwa suatu tools itu high quality
Caranya adalah buka websitenya dan lihat apakah banyak researcher dari uh, top university yang gunakan tools itu. Nah, kalau sudah ada Stanford, Oxford, Birmingham, sudah banyak researcher dari situ, berarti uh, welcome kita gunakan gitu Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu harus eksplorasi juga ya. Nah, menurut saya salah satunya adalah SciTI karena sangat banyak researcher di level global yang gunakan ini. Dan kalau Bapak Ibu buka eh mudah-mudahan saya tidak salah, eh, jurnalnya Walter Kluwer atau jurnalnya Taylor and Frances, mereka embedding set AI ini ke dalam sistemnya mereka. Sehingga akan muncul nanti citation-nya eh, dan derivat dari citation. Nanti saya jelasin apa itu derivat citation. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi, eh, banyak eh, top leading university publisher ya dan researcher dari top-top university itu yang pakai ini gitu ya. Makanya eh, site AI ini menurut saya perlu preset-preset author untuk ketahui dan bagaimana cara digunakannya itu yang akan kita sharing di sesi ini. Setelah membuat akunnya, Bapak Ibu ya, eh, nanti di sini di sudut kanan coba klik nanti produk, ya, itu produk. Di situ akan muncul fitur-fiturnya. Yang paling banyak saya gunakan itu adalah satu, dua, tiga. Yang paling bawah banyak saya gunakan. Terus kemudian eh, asisten banyak juga saya gunakan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Caranya simpel. Kalau misalkan saya mau cari referensi, jadi ini tuh fokus untuk cari referensi yang berkualitas. Saya mau cari referensi, saya masukin pertanyaan atau saya masukkan sebuah pernyataan, ya. Nah, nanti algoritmanya dia akan cari referensi dari berbagai database. Di sini kita bisa juga setting ya. Kita mau munculkan berapa publikasinya, citation style-nya berapa, pakai yang mana, gitu ya. Nah, kira-kira nanti dari pertanyaan atau dari statement kita, dia akan lakukan summary, ya. Dia akan lakukan summary. eh, nah, summary-nya itu di dalam summary-nya dia langsung pointing researcher mana, author mana yang bilang seperti itu. Nah, kita klik misalkan Cox et al. 2012, itu akan dimunculkan di sebelah kanannya nanti detail metadatanya. Ya. Bagusnya di sini karena dia bisa melakukan apa simplify summary dari berbagai referensi yang dia sudah capture, gitu ya. Jadi bukan cuma daftar ini nih, daftar referensi enggak. Dia dia akan melakukan conjunction. Ini tadi pertanyaannya Pak Bahar. Ini referensi yang muncul nih. Nah, biar dia nyambung, ini nih apa namanya sintesis narasinya. Nah, itu sintesis narasinya ada di situ Bapak Ibu ya. Dia sudah munculkan. Nah, kalau kita klik, metadatanya muncul. Ada yang menarik sekali di sini Bapak Ibu yang saya bilang tadi, yaitu derivat dari citation. Nah, banyak dari kita memaknai seperti ini ya. Ini tuh masih dan mudah-mudahan di titik ini ya, Prof. Yuyun dan teman-teman sekalian ya. Citation itu tidak bermakna selalu bahwa paper itu berkualitas. Jadi kalau paper itu disitasi banyak, itu tidak bermakna selalu bahwa paper itu berkualitas. Karena citasi itu ada tiga. Mentioning, supporting, contrasting. Nah, kadang itu kan kalau di narasi itu penelitian kami senada, sejalan, sesuai dengan penelitian sebelumnya. Berarti itu namanya supporting. Tapi kalau ada paper, penelitian kami membantah penelitian sebelumnya oleh si A, si B, si dan si C. Itu contrasting. Jadi bayangkan kalau ada sebuah paper, cuma dimaknai citationnya, bisa saja ada 200 orang yang kontra, yang menolak pernyataannya dia. Nah, orang yang tidak paham bahwa citation itu derivatnya luas, itu terkadang, wah, citationnya dia tinggi. Padahal citation itu punya derivat.
Makanya transparansi dari set AI itu algoritmanya bagus menurut saya karena dia memperlihatkan berapa orang yang mentioning, berapa orang yang supporting, berapa orang yang contrasting, dan berapa orang yang masih berpikir bertanya-tanya, ini tuh cocok atau enggak? Ini tuh proper atau enggak? Makanya karena bagusnya teknologinya Set AI ini, dia dimasukkan di dalam beberapa publisher-publisher besar. Kalau nggak salah tadi Walter Kluwer sama eh, Tyler and Frances TNF. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, gitu. Nah, jadi begitu di apa namanya summary-nya sudah ada di sebelah kanan, Bapak Ibu perhatikan yang sebelah bagian atas ya. Eh, Hebatnya dari tools AI ini memberikan kita option, yaitu Anda bisa eksplorasi lebih jauh loh. Itu konsumsi fructose dan uric acid itu ini loh ada beberapa opsional yang coba eh, Bapak Ibu baca. Satu, dua, dan tiga. Nah, itu kalau kita klik, nanti dia akan buatkan lagi summary-nya, gitu ya. Dia akan coba lagi, dekatkan lagi referensi-referensi yang related itu yang mana saja, gitu. Jadi, wawasan kita semakin luas memahami sebuah kajian topik, gitu. Nah, menariknya lagi ya, setelah tadi yang di eh, tengah tadi ya kita bahas. Nah, menariknya lagi kalau misalkan saya klik satu eh, papernya, ya, itu akan dimunculkan tadi sudah derivatnya ya. Nah, akan dimunculkan di sini sectionnya. Ada berapa yang misalkan paper ini dimasukkan di mana saja, di discussion berapa kali, introduction berapa kali, result, kemudian mekanisme dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau kita klik citation type-nya atau derivat dari citationnya, itu akan muncul berapa orang yang support dan bagaimana statementnya dia dalam melakukan supporting reference. Yang kontrasting bagaimana dia. Jadi ini bisa membantu khasanah bahasa kita dalam menulis. Kadang kan kita mentok, saya pakai kata apa lagi ya dalam menulis introduction. Nah, ini tuh bisa bantu khasanah bahasa kita, ya. Ragam bahasa kita bisa terbantu dengan melihat secara summary. Ternyata orang menulis introduction itu seperti ini ya di tiap paper. Ah, saya mau ambil bagian ini baru saya parafrase deh, gitu. Nah, fitur yang kedua tadi yang saya bilang reference check. Nah, ini bisa jadi misalkan ini bisa diimplementasi di perpustakaan, di fakultas Bapak Ibu sekalian, atau di paper Bapak Ibu sendiri. Kan tidak lucu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan saya sudah mau submit nih, ya, saya cuma ambil doi dari orang, ya, ketemu Google Scholar, ambil doinya, tapi nggak sempat ngecek ini papernya lagi corrigendum atau lagi retraction. Nah, agar efisien ya ini tuh mungkin kalau cuma referensinya cuma 10 ya dicek satu-satu kayaknya tidak akan menggunakan banyak waktu ya. Tapi kalau referensinya sudah 50 ke atas ya kayak Betam itu dia mensyaratkan 100 referensi itu kan wasting time ya kalau cek satu-satu. Nah, cara yang menurut saya lebih efisien masukkan papernya ke dalam sini nanti dia akan berikan apa namanya informasi. Ada nggak sih paper yang lagi eh, editorial concern? Apakah corrigendum? Apakah retraction? Apakah correction? Itu akan muncul di sini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai Site AI, gitu ya. Di sebelah kiri nanti itu akan muncul. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, tadi kan di sini ada di bawah sini tuh ada tipenya ya. Nah, nanti juga di sini ya akan muncul dalam paper ini berapa banyak artikelnya dan berapa banyak referensi dari buku. Coba kalau misalkan Bapak Ibu ada 100 referensi, bisa nggak Bapak Ibu dengan cepat dengan skimming ini buku ini artikel jurnal? Nggak mungkin. Pasti harus ngecek satu-satu. Nah, software ini bantu kita melihat jangan sampai nggak balance. Ini paper
tulisannya adalah pengaruh obat A terhadap hipertensi. Harusnya evidence dong. Tapi jangan sampai terlalu banyak referensi dari buku atau dari kajian review. Nah, sedangkan kita maunya balancing antara evidence dan reviewnya gitu ya. Jangan sampai reviewnya terlalu banyak atau teorinya terlalu banyak gitu. Bahkan site AI ini dia juga bisa memperlihatkan time span. Jadi jangan sampai eh, kajiannya si bapak ini, si penulis ini membahas tentang obat di tahun 2022 gitu ya, tentang obat X dan pengaruhnya terhadap ada side effect-nya. Ternyata dia mention paper-paper yang 1900-an. Nah, itu bisa kelihatan gitu ya dari sini. Ada timeline-nya. Baik, saya masuk di tools yang keempat. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai mencari referensi dan strateginya, sekarang kita masuk bagaimana tulisan saya yang saya tulis di dalam bahasa Indonesia itu di develop, ditranslasi ke dalam bahasa Inggris. Tools apa yang saya bisa gunakan? Ah, saya mau pointing karena saya sering gunakan Grammarly, ya. Dan sangat banyak saya ikuti eh, webinarnya Elsevier. Dia bilang seperti ini, Bapak Ibu. Karena kan aktif di dalam kolom komentar juga seperti kita sekarang gitu ya. Bertanya tuh researcher dari berbagai belahan dunia ya. Kalau misalkan saya pakai seperti Grammarly, eh, cuma parafrase atau perbaikan diksi, itu perlu nggak saya eh, declare di dalam apa namanya? Declare di dalam art paper saya bahwa saya menggunakan generatif AI. Si editorial manajernya bilang nggak usah karena eh, Bapak Ibu tinggal bilang aja bahwa kami menggunakan tools ini untuk melakukan perbaikan diksi gitu ya untuk menghindari adanya typo atau kesalahan dalam grammar. Intinya itu kesalahan dalam grammar gitu. Jadi jangan stepnya ke generatif AI-nya tapi ke perbaikan diksi gitu ya. Jadi aman Bapak Ibu ya kalau dipakai di Grammarly. Nah, eh, saya kadang mengkombinasi ya. Saya kadang mengkombinasi eh, bisa pakai ChatGPT untuk translasi, bisa pakai banyak sih Bapak Ibu ya. Bahkan bisa pakai translasinya apa? Microsoft ya, bawaan dari Microsoft. Ini karena Universitas Surabaya Langgan jadi diberikan ke dosen-dosennya. Nah, di sini kita lihat ya ada logo seperti itu ya, tulisan Cina sama alfabetik ya. Simple sih. Eh, tinggal diblok saja, diklik dulu terjemahannya, nanti pilih nanti juga kalau sempat saya demokan gitu ya. Diklik terjemahan lalu pilih ada dua pilihan tuh. Secara keseluruhan atau yang pilihan. Saya kadang suka pilihan. Kenapa? Karena Bapak Ibu saya belajar. Kalau terjemahin semuanya, saya tidak sempat belajar bagaimana transisi kalimat itu terjadi atau bagaimana translasi itu eh, terbentuk gitu ya. Makanya saya biasa translasi per kalimat atau paling banyak per paragraf. Supaya saya sempat membaca. Jadi kalau saya sudah blok ini ya, kajian bibliometri kepuasa, terus kemudian saya lihat di bawahnya. Nah, kalau sudah cocok, saya sisipkan. Ya, di mana Grammarly berperan? Nah, Grammarly-nya berperan di sini adalah eh, kita aktifkan dulu Grammarly-nya ya. Jadi buat dulu akunnya Grammarly, lalu kemudian setelah itu eh, nanti klik ikonnya Grammarly kalau sudah terpasang di Microsoft-nya, ya. Jadi akun Grammarly ini gratis kalau kita hubungkan ke Microsoft. Cuma fiturnya di sini saya tidak tahu kalau fitur yang free-nya sampai sejauh mana, ya. Tentu ada batasan. Kalau yang ini tuh versi edunya, ya. Eh, setelah kita aktifkan, menariknya adalah ketika saya sudah masukkan tadi hasil translasi saya dari Microsoft Word, salah spasi saja itu sudah warning. Jadi membantu saya eh, agar supaya minor apa namanya typonya itu kesalahan typonya, kesalahan diksi itu nggak ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita submit paper,
karena kita bukan expert di dalam suatu bidang yang sudah puluhan tahun, saya tidak tahu kalau misalkan di sini ada teman-teman yang sudah belasan tahun di satu subject matter. Saya sendiri nggak expert di satu subject matter. Kalau kita bukan expert di satu bidang itu, maka jangan sekali-kali memunculkan kesalahan-kesalahan kecil, gitu. Nah, makanya saya sering menggunakan Grammarly ini supaya kesalahan tanda baca, spasi, ejaan itu zero, itu nggak ada, ya. Itu saya sangat terbantu menggunakan Grammarly ini. Dan saya sempat berpikir ya, gimana autor-autor dulu ya yang tahun-tahun 2000-an ke bawah ya yang waktu Grammarly itu betul-betul plototin satu-satu tuh. Dan Bapak Ibu pasti kalau misalkan ketemu paper ya ada typonya berarti itu kadang nggak pakai Grammarly. Ya itulah human error. Nah, bagusnya lagi dari Grammarly adalah kalau misalkan kita blok kalimatnya, kita bisa, dia bisa berikan kita saran nih. Ini loh improvementnya. Kalau cocok, kamu bisa pakai nih. Kalau enggak, ada kotak entry di bawahnya, tell us ya. Kita bisa ngomong, tolong dibuat seperti ini, tolong dibuat seperti ini. Nah, human control di sini adalah ada jeda waktu diberikan kepada author untuk thinking. Ya, jangan juga teman-teman pakai, ya, Bapak Ibu pakai, udah langsung jadi, langsung copy paste. Enggak juga, tapi dibaca dulu. Ini cocok atau enggak, gitu ya. Nah, di sini sangat banyak ya fitur-fiturnya kita bisa buat kalimatnya lebih asertif, lebih confident, ya. Biasanya itu saya pakai yang sound formal, ya. Kalau yang untuk advertising, kira-kira friendly itu lebih cocok gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya Grammarly-nya. Nah, eh, bahkan kita bisa dibantu sama Grammarly-nya di sini. Ini bukan generate langsung ya, tapi tadi ini eh, tulisan kita dalam bahasa Indonesia yang sudah inline ya, sudah strong ya, itu kita translasi. Nah, translasinya ini yang kemudian dibantu sama Grammarly-nya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi atau saya boleh katakan zero grammatical, zero mistake grammatical. Ya. Oke. Nah, kayak seperti ini ya, dia dia munculin. Tolong ditinjau lagi kata ini, cocok atau enggak, gitu ya. Baik, tools yang kelima, ini terakhir ya, toolsnya. Saya mau lebih banyak kita nanti diskusi. Size space. Size space ini sangat banyak fungsinya kalau nanti Bapak Ibu buka ya. Adalah parafrase, pencarian referensi, AI writing, chatbot, PDF sangat banyak. Jadi kalau Bapak Ibu beli itu beli satu dapat banyak ya. Karena dia multipurpose, multipurpose. Tapi memang kalau mau dibilang multipurpose yang eh, sangat banyak, ya ChatGPT banyak. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa setiap AI itu memiliki kelebihan. Jadi kalau tadi eh, apa namanya? Kalau tadi side AI itu spesialtinya dia adalah untuk mencari referensi dan melakukan derivat terhadap referensi tersebut. Jadi jangan minta dia, ah eh, untuk nulis ini nggak bisa ya. Memang bukan tupoksinya dia. Dia di develop bukan untuk itu, gitu ya. Nah, di sini sebelah kiri sangat banyak ya. Ada paraphrase, ada copilot, citation generator, AI detector dan seterusnya banyak sekali, Bapak Ibu. Ya. Nah, misalkan kita mau tanya nih, saya akan melakukan riset ini atau adakah hubungan antara ini dengan ini? Misalkan kita mencari evidence-nya, summary-nya itu dia akan berikan nanti biasanya kalau gratis itu top 5 paper ya. Kalau yang premium itu sampai 10 paper. Jadi sama seperti tadi prinsipnya eh, antara pencarian kita dengan referensi biar terjadi conjunction itu dia akan konstruk narasinya berdasarkan referensinya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu.
Kalau tadi di site AI, nggak tahu kalau sekarang per hari ini ya, eh, itu tidak multi language ya. Nah, kalau saya space, misalkan pertanyaan saya atau statement saya bahasa Indonesia dan referensi yang ditarget itu ternyata bahasa Rusia atau bahasa Cina, dia punya kemampuan untuk mentranslasi informasi ini ke dalam bahasa target kita. Misalkan saya cuma mau baca bahasa Indonesia, maka informasi ini bisa ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya kalau misalkan saya typingnya bahasa Inggris, informasinya ada dalam bahasa Indonesia, dia akan convert ke dalam bahasa Inggris. Saya bilang teknologinya sangat bagus karena dia bisa bekerja ke dalam multi bahasa. Nah, setelah referensi itu ada, ya, dia akan munculkan ini kalau teman-teman yang lagi doktoral itu kan disuruh buat matriks ya. Terutama itu apa sih findingnya, apa sih metodenya supaya kelihatan nih gapnya, apa yang sudah dilakukan oleh researcher sebelumnya. Nah, ini bisa dibuat matriksnya. Tenang Bapak Ibu karena ini bisa diekspor ke dalam Excel. Ya, Excelnya itu nanti bisa kita edit-edit lagi. Nah, menariknya di sini ya, eh, ini tuh namanya chat PDF-nya ya. Jadi kalau misalkan ada PDF-nya kebuka gitu ya, atau papernya kebuka, kita bisa chat di sini. Ya. Kalau Site AI ini muncul karena saya mengembedding Site AI di dalam Safari dan browser saya ya Bapak Ibu. Jadi dia punya eh, metadata yang embedding. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau explore lebih jauh tentang eh, nah ini yang saya bilang tadi bahwa kalau misalkan paper ini bahasa Inggris, kita tanya bahasa Indonesia pun dia bisa jawab, gitu ya. Tentu akan lebih terarah ketika Bapak Ibu memang eh, paper-paper ini dalam kajiannya Bapak Ibu, gitu. Nah, ada yang menarik saya akan coba demokan juga ya. Squarespace itu jarang kita temui eh, teknologi yang punya pembaca tabel dan rumus. Jadi misalkan ada rumus nih, misalkan ada rumus gitu ya, rumus BMI atau rumus-rumus yang sulit. Tinggal diklik yang bagian atas, explain math and table, diklik itu, lalu kemudian diblok tabelnya. Nah nanti dia bisa jelasin, gitu ya. Dia bisa jelasin. Sama juga dengan rumus, nanti tinggal diblok, gitu. Nanti dia bisa jelasin, itu rumus apa, ya. Oh ini paper keren Bapak Ibu ya, sudah 27.000 citation. Tapi tadi yang saya bilang di awal ya, jangan sampai ini tuh banyak yang kontras gitu ya. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ada slide-slide yang lain ya. Nanti saya kami akan berikan ya eh, kirimkan ke AIP terus kemudian di-share ke Bapak Ibu sekalian. Eh, Dokter Ika itu untuk presentasi saya ingin kita lebih banyak diskusi supaya nanti teman-teman Bapak Ibu lebih banyak informasi dari saya. Kiranya nanti ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, ada email saya, ada kontak WhatsApp saya, Bapak Ibu bisa hubungi. Gitu. Demikian Dokter Ika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahar. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak. Jadi nanti mungkin kita bisa sambil diselingi, mungkin Pak Bahar juga bisa memperlihatkan mungkin caranya ya, lebih tepatnya toolsnya. Karena kan kalau dari tadi kita melihat ini toolsnya apa, ini bagaimana biasanya cara menggunakannya seperti apa gitu. Nah ini pertanyaan pertama dari Pak Freddy Ferdian. Apakah site site AI itu free atau berbayar ya Pak Bahar? Masih suaranya belum keluar, masih mute. Tadi pertanyaan pertama dari Pak siapa Dokter Ika? Pak Pak Ferdi ya? Freddy Ferdian. Oh, Dokter Ferdi. Oke. Jadi site AI itu eh, semua aplikasi ini bisa digunakan secara gratis. Tentu ada limitasinya. Jadi Bapak Ibu buat akun saja nanti akan di apa namanya diberikan trialnya gitu ya, diberikan trialnya selama beberapa hari
Nah, Bapak Ibu bisa coba nih. Jadi versi versi gratisnya ada, Bapak Ibu. Silakan dicoba. Saya akan kirimkan linknya sambil ditanyakan ya. Ini saya TI. Oke. Tapi biar terarah, Dokter Ika, mungkin saya akan perlihatkan ke teman-teman untuk Google Scholar dulu ya. Ya, silakan, silakan. Ini Google Scholar, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Oke. Jadi nanti kalau misalkan nyari tentang dan biasakan Bapak Ibu mengajari mahasiswanya eh, dan Bapak Ibu juga biasakan mencari referensi itu kalau nggak ketemu bahasa Indonesia jangan jangan berhenti, harus ditranslasi ke bahasa Inggris. Karena terkadang kajian kita di Indonesia masih kurang di bidang itu, ternyata di luar sudah berkembang. Nah, yang saya apa namanya acungi jempol juga dari Google Scholar itu adalah dia sudah mengembangkan yang namanya auto completion. Jadi kita ngetik di bawah itu sudah ada narasinya, ya. Jadi eh, ini sangat bermanfaat ya. Ada 1 juta ya, Bapak Ibu ya. Kalau 2 kata kita mau kunci harus pakai tanda kutip. Nah, eh, jadi kalau kita nggak pakai yang kode yang tadi, source itu kan banyak. Kalau Lancet oke lah gitu. Tapi kalau misalkan ada nanti blok-blok di sini yang eh, seperti ini tuh key berapa gitu ya, ini key berapa gitu ya. Nah, supaya dia presisi dan nyari artikel yang high quality, nah seperti ini source titik dua Elsevier, enter. Nah, kebayangkan, kelihatan nih Bu bedanya gitu. Ini dia lagi muternya, ambil metadatanya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi ke Simago JR gitu. Nah, kita mau 5 tahun terakhir, ya kita tinggal klik di sini 2021 gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini kan direkam, jadi nanti bisa tonton kembali. Silakan Dokter Ika, pertanyaan berikutnya dan mungkin ada teman-teman yang ingin Oke, bertanya. ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Heru Ardila Putra. Ini ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama itu terkait penggunaan Mendeley, Mendeley dalam publikasi. Apakah ada tips, trik, advance pemanfaatan Mendeley selain pemanfaatan yang standar dalam publikasi ilmiah? Mungkin yang itu dulu, Pak Bahar. Oke. Eh, jadi di dunia eh, ada 3 eh, apa manajemen reference yang diakui ya untuk top. Pertama itu Mendeley, yang kedua itu Zotero, yang ketiga itu Enot ya. Nah, tips yang pertama, jangan sering-sering memasukkan PDF ke dalam manajemen reference. Kenapa? Karena akan cepat penuh. Kalau nggak penting-penting amat, tapi dulu-dulu waktu saya belajar pertama kali, ada PDF yang eh, agak bagus atau bagus, masukin semua, akhirnya penuh. Nah, dari situ saya PDF-nya tuh tak hilangkan, ya. Karena ternyata versi gratisnya itu ada batasannya, Bapak Ibu ya. Jadi Mendeley itu ada batasannya, sekian giga, Zotero juga ada, Endnote itu sangat mahal berbayar. Eh, Pemanfaatan Mendeley saya rasa hampir sama ya. Eh, Dia itu kan Mendeley berperan sebagai manajemen reference supaya namanya juga manajemen reference supaya apa? Supaya referensi kita itu tersusun dengan baik. Fungsi vitalnya manajemen reference itu ketika kita masukkan ke satu paper dan di reject dan berubah citation style yang diminta dengan hitungan detik itu bisa bisa kita lakukan perubahan di manajemen reference. Nah, cuma memang sekarang di apa namanya Mendeley itu, semoga Mendeley saya terbuka. Sekarang ada namanya Mendeley AI, ya. Jadi, oh di sini kayaknya bisa juga sih. Mendeley AI itu eh, mirip seperti tadi SciSpace. Jadi referensi kita
dipilih, lalu kemudian nanti dibuat tabel matriksnya. Gitu. Coba Bapak Ibu ya. Cuma memang kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya, Mendeley ini agak lebih berat dibandingkan dengan Zotero. Karena dia butuh pengkinian data sampai bisa kita gunakan gitu. Jadi Mendeley itu bagus ya, Zotero juga bagus. Cuma dalam proses developnya dia, Mendeley itu butuh updating sampai bisa digunakan. Gitu. Nah ini dia agak lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa Dokter Ika, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti saya ini sambil ini. Sambil, nah ini sudah bisa atau kita masih nunggu untuk kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak? Kita ke bentar. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dulu Iya, ya Pak, nanti bisa yang kembali. kedua. Jadi pertanyaan kedua itu, bisakah AI membantu untuk menuangkan kumpulan ide? Kemudian kita kombinasikan dengan kutipan-kutipan yang telah kita baca dari jurnal, supaya menjadi satu kalimat atau paragraf yang baik untuk artikel penelitian yang sedang dibuat. Oke, makasih. Dok. Kalau dibilang bisa, bisa. Tapi apakah dia tadi inline eh, dengan judul dan eh, tadi itu Bapak Bu lihat ini yang ini ya, sebentar. Bapak Ibu perhatikan yang ini tadi ya, yang saya punya ini ya. Ini Bapak Ibu ya. Apakah pada saat konstruksinya dia ada masalah utama, jadi yang sudah dia narasikan, ada kausalitas antara masalah dengan targetnya, ada gapnya yang muncul, terus kemudian sudah ada narasi statement urgensinya, ada metode solusi yang dia tawarkan, sama proyeksi manfaat. Kalau semua itu terkonstruksi dengan baik dan Bapak Ibu paham, ya oke-oke saja. Tapi selama ini saya lihat kalau misalkan eh, kita gunakan langsung seperti itu generatif AI-nya, terkadang dia bermain di level superficial gitu. Jadi makanya saya bilang alangkah baiknya kita sendiri yang menyusun gitu dulu. Kita sendiri yang membuat pendahuluannya, tulis sendiri, baru kemudian nanti kita diskusi dengan AI-nya untuk lihat elemen apa saja yang belum ada. Gitu. Kira-kira begitu Dokter Ika. Jadi mungkin maksudnya begini Pak, kan kalau AI itu kan biasanya kita dalam tanda kutip kita latih dulu, kita train dia. Apakah mungkin maksudnya mungkin bisa seperti itu? Karena misalnya contoh ChatGPT atau Gwen atau mungkin yang terakhir-terakhir itu ya. Apa itu Pak? Kalau nggak salah Grok atau apa gitu ya? Ya, Grok. Grok. Nah, itu kan kita melatih AI tersebut untuk misalnya menggunakan gaya bahasa sesuai dengan gaya bahasa yang kita mau. Kemudian menampilkan potongan-potongan informasi dan kita minta dia untuk eh, membuat narasi untuk istilahnya mengintegrasikan narasi-narasi tersebut. Jadi apakah Hmm. sebetulnya kita perlu untuk melatih AI ini terlebih dahulu, sering diajak ngomong gitu kan ya, sering diberi perintah dilatih, atau bagaimana kira-kira? Ini dari apa personal saya saja Dok ya. Ya. Kalau saya lebih melatih diri saya untuk mengkonstruksi narasi dibandingkan AI-nya. Karena AI-nya itu dia sudah banyak himpunan informasi. Jadi terkadang itu atau begini praktisnya. Ter- eh, s- saya melatih diri saya sampai pada titik di mana saya sudah tidak punya kata-kata lagi. Dan saya sudah lihat benang merahnya paper ini. Nah, baru deh narasi itu saya cemplungin ke AI-nya untuk lihat berapa gradingnya untuk kalimat saya ini. Dan di titik mana yang dia lemah. Kalau ada kelemahannya, apa sarannya dia saya akan tulis lagi.
gitu. Kalau dibilang itu dari anu ya, jadi flow-nya itu kalau saya selesai di saya baru kemudian masuk ke ya. Tapi kalau mungkin dari teman-teman yang lain misalkan di develop di AI-nya masukin seluruh informasi dan sebagainya, ya bisa-bisa saja. Tapi saya tidak akan mengambil metode itu sekarang, gitu. Bisa-bisa saja dok. Eh, Cara seperti itu latih AI-nya, berikan informasi, dia konstruk ininya. Tapi itu tadi saya bilang kalau seperti itu maka eh, kita cenderung retardasi gitu. Kita cenderung eh, lemah di dalam critical thinking. Karena kerja kita cuma masukin, masukin, masukin. Ini yang berkembang, di kitanya tidak gitu. Makanya saya sekarang melatih teman-teman, ini celahnya di sini. Coba bikin kalimat yang dia menjamungkan antara kalimat ini dan ini. Nah, proses kita mengkonstruksi kalimat itu yang jauh lebih baik dibandingkan langsung ke generatif AI-nya. Kira-kira gitu, Dokter Ika. Iya, karena kita tidak memungkiri kan zaman sekarang Hmm. itu, apalagi kita lihat di reel Instagram misalnya, Ya. banyak tips-tips untuk bagaimana harus membuat promptingnya harus benar gitu kan, supaya memberikan informasinya eh, dari AI itu lebih seperti yang kita inginkan. Itu sama sebetulnya dengan yang kalau tadi Pak Bahar memperlihatkan itu di misalnya Google Scholar atau apa itu kan dengan tanda kutip dan segala macam. Mungkin mungkin begitu Pak. Jadi apalagi kalau kita kembalikan ke mahasiswa Ya. misalnya, hanya tolong buatkan narasi ini dan itu, kemudian buka saja Zoom-nya. Begitu. Saya kira Ya, 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 ya bisa, bisa, ya, dok. Makasih dok. Jadi bisa-bisa saja Bapak Ibu ya. Cuma kalau dari subjektivitas saya lebih cenderung sekarang adalah eh, melatih critical thinking saya. Bagaimana sebenarnya kalimat itu dikonstruksi, gitu ya. Nanti kalau perapiannya, baru kemudian saya kasih AI-nya, gitu. Oke dok. iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tadi dari itu dok. Mbak Ayu. Ini Ya bertanya dok. bagaimana dengan tools untuk pengecekan seberapa penggunaan generatif AI dalam manuskrip. Oke. Ah, yang saya mau bilang bahwa eh, kan yang kita anut sama sampai saat ini adalah indeks similarity kan untuk menggenerate dia bahwa ini itu plagiarism atau tidak ya. Padahal itu sebenarnya berbeda. Tapi oke lah, yang kita anut sampai saat ini adalah indeks similarity. Nah, karena muncul AI, ada yang namanya AI index. AI index di mana ini tuh dari generatif AI atau tidak. Tapi sampai saat ini AI Index itu ya itu kan dikembangkan salah satunya perusahaan yang menaungi juga Turnitin ya. Nah, AI Index itu jangan juga terlalu paranoid Bapak Ibu, tapi jangan juga menggampangkan karena AI Index itu belum ada konsensus globalnya. Ya, tapi kenapa kita aware? Ya karena paper kita digener dari AI. Seandainya dia tidak digener dari AI, kita nggak terlalu akan khawatir. Makanya tadi yang saya bilang, karena sudah terlanjur kadung ini dari awal, judul sampai introduction sampai ini, semua generatif AI dan generatif AI pasti bermain di level superficial akan ada similar-similarnya. Nah, disitulah kemudian kita kadang was-was. Akhirnya apa? Kita mencari informasi tentang AI index, gitu. Kira-kira begitu, Dokter Ika. Jadi AI index itu belum menjadi konsensus global. Jadi kalau dibilang ada toolsnya ada seperti apa namanya Space ada, gitu ya. Turnitin eh, ada, tapi yang versi lainnya, gitu ya. Tapi apakah jadi konsensus global? Enggak, belum, gitu, Dokter Ika. Iya, terima kasih Pak Fahri. Karena memang kalau ada beberapa jurnal itu juga selalu sekarang di akhir pada saat kita submit itu juga meminta semacam inform consent atau apa ya informasi apakah artikel tersebut di-generate atau menggunakan AI sebagai toolsnya. Seperti itu Ya. sih biasanya ada klausul di belakangnya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sri Maria. Apakah ada perbedaan kualitas pada hasil jika dilakukan, jadi kayaknya jika menggunakan AI pada saat ini yang menggunakan apakah itu trial atau dengan yang berbayar?
Oh, oke. Eh, kita ambil in case pada ChatGPT, dok ya. Jadi kapasitas kemampuannya akan berbeda. ChatGPT itu banyak saya gunakan pada saat komputasi coding gitu ya, komputasi coding pengolahan data, tapi bukan langsung di ChatGPT-nya Bapak Ibu. Jadi ChatGPT untuk, jadi misalkan saya punya 1.000 baris data, ya, 1.000 baris data di mana ada 10 variabel. Saya mau olah visualnya sekalian sama kalkulasinya sekalian. Nah itu rumit kalau di ChatGPT. Biasanya minta codingnya di ChatGPT, selesaikan di R atau di Google Colab gitu. Ah, nah, di situ kemudian perbedaannya antara yang pro dan yang gratis gitu. Kalau yang gratis kadang komputasinya dia lambat gitu, eh, tidak cepat dan mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalam codingnya. Tapi kalau yang pro, yang berbayar, yang plus itu ChatGPT Plus itu sangat cepat, mulus kerjaannya. Gitu dokter Rika kira-kira. Ya, terima kasih Pak Bar. Ini mungkin ada yang ingin diperlihatkan Kah Pak dari yang ada di screen ini? Ini jadi teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya, Mendeley itu sekarang ada namanya eh apa ya kalau saya bilang ini, dia bisa membandingkan antara finding antara tiap paper dengan paper yang lain. Jadi sederhana tinggal diklik seperti ini, tapi pastikan ada PDF-nya di sini ya. Ada PDF-nya tinggal diklik seperti ini. Nah, nanti eh, compare eksperimen. Nah, nanti itu akan muncul di sini gitu. Ini versi yang paling terbarunya. Nah, itu bisa bantu uh, mahasiswa untuk lihat secara scanning ya. Oh, gapnya study ini tuh ini ya. Dia goalsnya ini, dan ini metodenya ini. Tapi saya tidak tahu apakah semua teman-teman dapat pembaharuan dari Mendeley-nya, ya. Karena posisi saya Mendeley Advisor, saya tidak tahu apakah ini khusus untuk Mendeley Advisor atau sudah dibuka untuk seluruh user. Gitu, kira-kira Dokter Ika. Ini apakah fitur baru ya Pak yang dari di Fitur Mendeley? baru dok, fitur baru ini. Di sebelah mana ya Pak? Kalau misalnya ini untuk teman-teman yang Jadi belum. coba buka saja mendeley.com-nya. Kalau memang dia sudah ada di Bapak Ibu sekalian, nanti ada logonya kayak kayak tabung apa ya, Erlenmeyer gini ya, gitu. Nah, silakan diklik di sini. Nanti kalau sudah ada, sama seperti tadi, tinggal dicentang-centang paper yang mau di compare, ya, mau di compare, lalu kemudian eh, klik compare eksperimen. Udah begitu aja dokter Dika. Ya, karena terus terang ini pasti akan sangat membantu ya Pak ya untuk Dan membandingkan sekali lagi ini antara. tuh versinya gratis Bapak Ibu ya. Tapi makanya saya tidak tadi apakah ini seluruh user Paket sudah di itu. embed atau di apa di user-user tertentu saja karena masih mungkin versi betanya gitu. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada dari sini para apa ya Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung, saya persilahkan. Saya ada pertanyaan sebetulnya Pak Bahar. Silakan dok. Iya, untuk parafrase ya. Hmm. Kan kalau zaman dulu itu kita menggunakan Killbolt. Quillbot ya. Ya. Kalau yang tadi, kalau saya lihat Grammarly itu juga seperti itu ya Pak ya. Ya bisa. Eh, Ah, apakah apakah di antara dua dua AI ini mana yang lebih unggul kira-kira Pak? Antara dan mana yang lebih apa ya? Ya itu aja dulu, yang lebih unggul dulu ya Pak. oke. Pengalaman saya ini experience Bapak Ibu ya. Saya tidak melakukan riset gitu ya. Pengalaman saya untuk parafrase panjang, Quillbot Pro itu menurut saya oke. Yang panjang ya, yang panjang. Tapi kalau sudah level diksi, diksi itu maksudnya gini. Ini ada kalimat satu kata ini saya mau tingkatkan apa tonnya, clarity-nya gitu ya, level diksi, level kata atau frasa. Grammarly itu sangat bagus dijadikan pendamping gitu. Tapi kalau mau yang cepet-cepetan gitu ya, yang panjang, ya Quillbot oke-oke saja. Quillbot gitu dok. Ya. Tapi kemudian kalau saya tidak salah memahami, itu kan kalau misalnya
kan mungkin ada kecenderungan kita kemudian apa yang di-generate oleh AI, kemudian kan kita copy paste tuh ke dalam entah itu draft tulisan kita. Nah, itu katanya ada coding-coding atau kode-kode tertentu yang kemudian bisa dibaca oleh AI juga bahwa itu sebetulnya adalah hasil buatan AI. Bisakah kita memanusiakan dalam tanda kutip tulisan tersebut atau bagaimana? Nah, inilah problematikanya ketika kita generate menggenerate dan solusinya di dalam AI. Ah, makanya tadi di awal saya sangat mention Bapak Ibu sekalian ya, bikin manualnya dulu baru kemudian ditranslasi. Aman alhamdulillah. Nah, tapi ketika eh, itu hasil generate, nah tentu kan harus istilahnya dihumana dimanusiakan lagi ya. Bahasanya itu lebih 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 apa ya? Lebih fleksibel, lebih humanis gitu ya. Ada softwarenya tuh dan memang saya akui bagus banget. Cuma sangat mahal. Lupa saya namanya. Sebentar. Mungkin ada teman-teman yang ingat ya. Sebentar. Eh, nggak apa-apa dok. Ke pertanyaan lain sambil saya coba browsing ya. Iya, iya, iya. Kamu saya Baik. ada softwarenya dok. Tapi mahal banget. Saking bagusnya dia itu dia sampai dipakai Bloomberg. Nah, kalau Bloomberg udah pakai itu udah bagus banget tuh. Mhm. Jadi Nah, maksudnya dengan menggunakan itu, dengan menggunakan software itu, berarti dia sudah tidak dikenali sebagai bahasa yang di-generate oleh betul, AI. betul. Dan saya sudah coba. Jadi uh, Zero ChatGPT lewat, terus kemudian apa saja itu yang indeks-indeks AI itu betul-betul. Makanya dia diakui teknologinya. Sebentar dok. Iya. Uh, Zero ChatGPT. Mungkin tadi pertanyaan tadi itu sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya dari Angela Kurniadi. Angela Kurniadi. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita boleh menggunakan AI, misalnya ChatGPT, dalam membantu penulisan artikel ilmiah agar tidak bermasalah terkait AI Index. Sejauh mana Pak kira-kira menggunakan AI ini? Translasi oke, translasi oke, penggantian kata dan diksi, frase menurut saya oke-oke saja gitu. Selama Untuk kita para sudah prase, buat draftnya. untuk Gitu. para prase apakah tidak memberikan masalah Pak? Kalau Pengalaman. kalau saya tadi makanya tadi dok di awal kalau kita sudah eh, tulis narasinya dari bahasa Indonesia kita itu eh, konsisten dan koheren di dalam satu paragraf, waktu kita translasi itu pasti bagus, pasti dia akan nyambung gitu. Jadi jadi kalaupun nanti misalkan pada saat kita translasi eh, kita nggak usah langsung ke AI indeksnya, tapi kalau kita translasi kan eh, warning pertama itu kan ini kena nggak dari paper yang lain dari indeks similarity-nya. Nah itu dulu dok, indeks similarity-nya yang diperhatiin. Eh, Kalau kena, baru kita nanti parafrase gitu. Nah di parafrase itu nanti baru kemudian kita lihat nih kira-kira yang mana. Tapi kalau cuma satu dua kalimat sih, saya rasa jurnal juga nggak akan terlalu warning gitu. Itu kalau terlalu banyak sih dok, baru kemudian si jurnalnya warning. Tapi Mm-mm. begini Pak Bahar, mungkin terkait dengan pertanyaan ini, kan ada beberapa malah mungkin pelatihan-pelatihan ya, yang katanya bisa membuat buku dalam waktu sangat singkat dengan menggunakan AI. Ya, ya memang bisa dok. Cuma itu kalau kalau di tes pasti akan kelihatan nanti ini tuh dari eh, generator AI-nya gitu. Akan kelihatan gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang makanya kan beberapa praktisi sekarang di sertifikasi nasional itu mengajari kita bagaimana menulis buku itu ya seperti yang saya nyatakan di awal tadi, bagaimana menulis buku itu yang betul-betul memang autornya punya kendali penuh. Nah, ya memang tidak dipungkiri sekarang karena kita berkejaran dengan kuantiti apalagi dengan apa namanya BKD dan sebagainya, ya akhirnya jalan tengahnya adalah jalan singkatnya adalah menggunakan AI tadi gitu. Kalau dibilang bisa bisa banget dok. Cuma itu riskan menurutku
Kalau cuma dipakai di lokal, misalkan dipakai di lingkungan fakultasnya ya tidak masalah. Menjadi menjadi problematik ketika itu di ISBN kan dan di share di nasional gitu. Iya, oke. Ya, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Bahar dari Pak Ahmad Wahid. Mohon izin bagaimana cara melampirkan tulisan ke generator AI, ke AI. Tulisan Melampirkan tulisan ke generator AI. Mungkin Pak Ahmad Wahid mungkin bisa mm, eh, mengklarifikasi pertanyaannya lebih lanjut, Pak. Melampirkan tulisan ke generator AI atau mungkin copy paste atau bagaimana ya atau memparafrasekan atau bagaimana? Ya mungkin bisa di ini dulu Pak Bahar ditanggapin dulu ya. ini yang saya kurang paham. Maksudnya Oke. Oh, ada review artikel yang dibuat peserta tetapi tidak nyambung garis merahnya, oh gitu. ada review artikel yang dibuat peserta tapi tidak nyambung. Iya, ini yang tadi yang saya bilang bahwa eh, perlunya kita mengedukasi mahasiswa. Ya tidak usah langsung satu paper, Bapak Ibu ya. Latih dulu mahasiswa membuat sebuah kalimat yang utuh di dalam satu paragraf itu sudah lompatan. Itu menurut saya satu kemajuan. Baru kemudian nanti dari satu paragraf dikonjungsi dengan paragraf yang lain. Saya rasa itu eh, dan Bapak Ibu sekalian gini, kalau mahasiswa dilatih punya kemampuan memproduksi tulisannya dari skill itu, maka dia bisa jadi reviewer untuk menelaah paper yang lain. Jadi dua sisi itu manfaatnya kalau dilatih seperti itu. Menil, apa, menilai dirinya sendiri dan menilai tulisan orang lain. Nah, kalau kita semua main di AI, kita kehilangan skill itu. Tuh. Ya, ya, jadi mungkin tadi ya critical thinkingnya itu yang memang diperlukan dan mungkin yang selanjutnya bukan bagaimana untuk melatih AI tetapi bagaimana melatih kita sendiri manusia untuk bisa kembali lagi Betul. kayak ke zaman dahulu ya sebetulnya tetapi dengan menggunakan tools AI secara bijaksana. Ini ada satu pertanyaan ini masuk ke WA saya ini. Pertanyaannya ini begini, Site AI dikenal dengan fitur Smart Citation. Bagaimana tools ini dapat meningkatkan kualitas kutipan dalam artikel medis dan apa keunggulannya dibanding Google Scholar? Hmm, sama-sama pencari referensi. Cuma kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, saya kasih lihat sini ya. Eh, Site AI itu tidak banyak apa namanya, tidak banyak referensi apa pencari referensi yang seperti dia. Yang tadi kita lihat ya ada yang namanya breakdown referensi ya. Saya coba misalkan ambil satu paper. Oke, sebentar. Nah, misalkan ada paper seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan langsung terbaca nih. Jadi saya mau bilang bahwa site AI itu kelebihannya adalah membedah paper itu secara rinci. Ini tulisannya, dia mengambil referensi dari tahun sekian sampai sekian. Terus kemudian paper-paper yang dia citasi di dalam paper ini adalah ini dan ini. Kemudian dari jurnal mana saja, author-author yang terlibat di dalam referensi ini siapa saja. Ini time span-nya gitu. Jadi saya mau bilang bahwa site AI itu membedah paper eh, dengan sangat detail. Nah, bahkan tiap referensi yang dia kutip itu dibedah lagi. Ini yang saya maksud tadi. Jadi ini 28 citasi. Nah, oh ternyata ada referensi yang dia kontrasting nih. Tanda tanya gitu ya. Dipertanyakan temuannya. Nah, ini ada 3. Nah, ini kan apa namanya? Yang seperti ini kan membantu sekali pada saat kita mau
apa namanya pointing gap, ya. Berarti kan ada masalah di sini yang belum selesai. Kalau yang support itu ya ya senada aja, apa sejalan aja. Yang kita bisa kadang cari itu kan yang contrasting atau tanda tanya, gitu. Kira-kira begitu, Dokter Ika. Ya, ini ada satu lagi nih, Mbak Bahar, pertanyaannya. Eh, Kalau tidak salah kan tadi ada 5 tools yang disampaikan ya. 5 tahun. Hmm. Ya. Ya, Kemudian bagaimana strateginya supaya dia lebih optimal untuk memadukan ke 5 tools tersebut secara sinergis. Supaya satu alur kerja publikasi ilmiah itu mulai dari apa ya, literatur, studi literatur sampai proofreading itu inline dan selesai gitu. Bisa nggak? baik. Ini workflow-nya, Bapak Ibu ya. Jadi workflow-nya itu pertama buka Microsoft Word-nya, oke? Tapi yang mana dulu nih? Eh, Mau kajian literatur review, jadi kan targetnya itu drafting paper submission. Nah, tapi yang mana dulu? Yang mau literatur review kah? Atau mau original research? Karena ini beda pendekatan. Kalau original research, berarti Bapak Ibu eh, apa namanya harus ada tool statistiknya. Kalau misalkan ngolah data kan, nggak mungkin Bapak Ibu nggak ngolah data gitu ya. Tapi anggaplah pertanyaan ini ke arah literatur review. Misalkan nih, saya melakukan kajian tentang pengaruh metformin terhadap tekanan darah, gitu ya. Bagaimana supaya saya lihat langsung landscape-nya secara cepat? Tips dari saya, ini subjektivitas Bapak Ibu ya, pengalaman saya. Pertama saya cari top tier jurnal dan cari gambarnya, skemanya. Jadi kalau saya mau mempelajari sesuatu, saya langsung cari skema representatifnya, gitu. Setelah skema representatifnya, saya cari support evidence-nya. Dan semua ini harus di top tier. Lancet, AHA, NEJM, itu semua yang harus dibaca, gitu ya. Baca cepat. Kenapa? Karena kita nggak boleh salah kan dalam penarikan evidence, dalam penarikan teori dan sebagainya. Nah, makanya eh, saya harus mengumpulkan informasi untuk mematangkan konstruksi saya. Jadi saya dulu yang paham, baru kemudian saya nulis, gitu. Tapi ada juga mungkin stylenya orang sambil nulis sambil nyari ya. Tapi kalau saya baca dulu nih, saya hatamkan dulu ya Mi, kira-kira 70-80% dari question saya. Betul nggak sih ada pengaruhnya antara metformin sama tekanan darah? Saya lihat dulu nih kausalitasnya nih. Skema molekulernya sekian, fisiologinya sekian. Ini gambar representasinya dari sini. Oh, evidence ini. Ya udah, saya tinggal tulis. Tulis apa? Ada dua tekniknya. Ada yang menulis langsung detail, ada yang menulis outline-nya. Kalau saya tipikal outline. Dari judul ke outline-outline-nya, baru kemudian judul ke introduction-nya. Gitu. Nah, baru nanti setelah itu eh, saya terserah ibu mau gunakan Mendeley atau Sotero bisa untuk masukkan referensi-referensinya. Itu masih di bahasa Indonesia. Nanti setelah bahasa Indonesianya selesai, saya translasi. Setelah translasi, Grammarly saya itu akan aktif di sebelah kanan saya selalu. Jadi begitu ada typo, langsung warna merah saya koreksi. Gitu. Kira-kira begitu, Dok. Ya, terima kasih. Nah, ini ada klarifikasi dari yang pertanyaan yang dari Pak Ahmad Wahid tadi. Jadi mungkin ini kalau saya bacakan ya. Jadi untuk menulis artikel atau systematic review yang dikerjakan sejak awal dengan menggunakan AI, itu bagaimana cara memadukan 5 sesi tadi dalam menulis supaya jadi bisa menulis dilakukan secara mandiri gitu maksudnya Pak Bahar. Jadi kan tadi ada step-stepnya tool 1 sampai 5 dan harus seperti apa mungkin bisa dijelaskan kembali breakdownnya misalnya oh satu kita harus misalnya menggunakan tools ini yang harus kita lakukan ini hingga sampai yang terakhir sampai kita bisa kemudian membuat satu tulisan gitu tulisan yang kemudian siap submit. Oke. Systematic review itu atau review itu kan ada stepping prosesnya ya. Stepping prosesnya itu dimulai dari defining problem. Nah,
Setelah defining problem, baru kemudian masuk di share strategi dan database. Setelah share strategi dan database, baru kemudian eh, apa? Study selection. Setelah study selection, baru kemudian apa? eh, analisis sintesis. Ya, kalau ada grade up, ada tabulasinya silahkan. Eh, nah, apakah step ini itu sudah dipahami oleh mahasiswanya? Itu harus diajarkan. Karena tools itu eh, tidak bisa didorong untuk menyelesaikan seluruh stepping proses ini. Contoh tadi misalkan di apa namanya Sciencebase. Kalau mahasiswanya sudah paham bahwa saya harus melakukan apa namanya share strategi screening dan study selection, boleh pakai toolsnya. Masalahnya kalau mahasiswanya tidak paham bahwa saya harus mencari apa namanya referensi yang adekuat dengan share strategi yang adekuat gitu ya, itu nanti keliru karena dia akan mendapatkan referensi yang unspecific, unrelevant. Jadi systematic review itu kuncinya adalah mencari referensi yang spesifik dan relevan. Nah, spesifik dan relevan ini bisa dicari kalau share strateginya itu pas. Nah, share strategi itu tadi harus diajari Boolean operator sama eh, Pico. Kalau nggak ketemu itu apa namanya Pico dan Boolean operatornya, nanti tidak adekuat referensi yang dia temukan gitu. Jadi kalau saya sarannya stepping prosesnya dulu dikelirkan ke mahasiswa. Kalau dia sudah paham ya sudah tinggal diarahkan. Kamu sekarang masukkan kata kunci ini ke dalam Google Scholar atau ke database mana, lakukan screening. Pasti dia akan apa? Pasti kerjaannya akan mulus kalau dia paham gitu. Sebetulnya kalau untuk menjawab pertanyaan terakhir ini memang eh, sepertinya memang perlu hands-on ya workshop workshop secara langsung. Jadi langsung langsung dilihat software atau aplikasi atau AI yang kita gunakan, kemudian kita semua masing-masing mencoba gitu ya Pak ya. Jadi ada workshop Kalau saya sorry dokter Ika menyelah. ya. Bapak Ibu, ini saya kasih lihat satu dan ini berbulan-bulan saya pelajarinya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat ini komen dong di chatnya supaya saya lihat seberapa banyak paparan nested knowledge itu di Indonesia. Mau pelajari tools yang paling the best menurut saya, cobalah pelajari nested knowledge. Ini adalah top leadingnya menurut saya di atasnya eh, Cochrane, di atasnya Revman, di atasnya eh, tools-tools yang lain. Tapi dia kompleks karena ini dipakai untuk corporate. Terus teman-teman pasti nanti tanya, ini gratis Pak Bahar? Ya gratis, pada sih. Tapi bisa dipakai untuk versi gratisnya. Ini. Kenapa saya bilang dia powerful? Nah, sebentar ya. Karena dia nanti di sini sekaligus drafting, sekaligus saya bukain dulu ya. Bentar, ini nih. Nah, di sini nanti sekaligus drafting, Belum kelihatan Pak sekaligus Pak. pengambilan. Mungkin Oh, bisa di-share. belum. Sebentar, 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 sebentar. Sudah? Ya. Nah, saya share dulu anunya ya, saya share dulu linknya ya. Yang pernah lihat dan pakai boleh komen di kolom chat dok supaya saya lihat seberapa jauh paparannya Nested Knowledge di Indonesia. Jadi ini tuh top leading menurut saya Nested Knowledge karena dia dipakai untuk corporate eh, dan sangat banyak researcher untuk HTA Health Technology Assessment. Nah, ini sekaligus drafting, sekaligus pencarian, ya, sekaligus pencarian dan banyak banget pencarian ini di sini. Bisa pakai apa namanya berbagai database. Sekaligus screening, sekaligus tagging dan bisa untuk meta analisis gini.
sampai di sini dia bisa critical appraisal. Oke, komplit, komplit Bapak Ibu ya kalau mau pakai ini. Ini tuh nggak dibikin manual ya. Jadi begitu kita nanti apa screening ya, exclusion, include, gitu nanti akan otomatis di sini, gitu. Oke, tapi mungkin nanti lain waktu. Tapi kalau saya mau bilang, kalau mau belajar systematic review yang top leading, pakailah nested knowledge. Bisa yang gratis ya Pak ya? Gratisnya bisa. Kalau nggak salah ada limitasinya sekitar berapa 500 referensi. Tapi cukup lah Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini dari Bu Fitria Rahmi. Mirip dengan Ryan ya Pak? Di atasnya Ryan. Oh, di atasnya Ryan. Di atasnya Ryan. Jadi kalau saya sudah bandingin Bapak Ibu ya. Jadi eh, Ryan terus kemudian apa namanya eh, Redman itu ya. Ini di atasnya dan ini tuh lebih kompleks. Tapi kompleksitasnya itu apa namanya? eh, Kalau misalkan nanti di klinis itu kan kita ada kenal istilah ARM ya, single arm, dual arm. Nah dia bisa tuh kalau di mana di nested knowledge itu pada saat data extraction dia bisa dimodifikasi seperti itu. Hmm, Oke. Baik, terima kasih Pak Bahar. Ini saya lihat sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan dari pembicaraan awal hingga eh, akhir ini bahwa sebetulnya sudah banyak ya eh, tools AI yang sebetulnya bisa membantu proses kita tidak hanya untuk meneliti tetapi juga untuk menulis dan publikasi gitu ya. Dan yang perlu kita tekankan sebetulnya AI ini adalah pendamping. Jadi bukan mengganti dalam proses berpikir ilmiah, apalagi kalau misalnya ini jatuh kepada tangan yang ya gampangnya saja, tetapi alur berpikir itu kan sebetulnya dan critical thinking itu kan sebetulnya dari kita sebagai penggunanya. Apalagi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ya yang baru menggunakan AI ini jangan sampai hanya bisa membuat prompt tetapi sebetulnya tidak memahami sebetulnya alurnya itu bagaimana. Jadi kesimpulan yang kedua itu bagaimana kita menggunakan AI secara bijaksana. Itu. Kemudian yaitu tadi lebih penting itu sebetulnya bagaimana critical thinking itu kita kita apa ya kita perkuat gitu ya. Kita perkuat dalam supaya kita bisa menghasilkan karya tulis ilmiah yang memang berkualitas dan kita sebagai penulis itu tidak dikendalikan oleh mesin sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kira terima kasih Pak Bahar atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua dan memang ini akan lebih apa ya, lebih akan Em, saya kira ini sangat berguna dan mungkin ke depan diperlukan sebetulnya workshopnya hands-on training secara langsung gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat aplikasinya seperti apa, tetapi juga bagaimana cara menggunakannya secara langsung dan bagaimana kehati-hatian dan bagaimana apakah kemudian tulisan tersebut sudah siap untuk disubmit tanpa kemudian harus terjebak dengan indeks AI-nya yang kemudian dikenali tersebut. Oke, saya kira itu. Terima kasih perhatiannya kepada para peserta. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Bahar, dan saya kembalikan kepada Mbak Atta sebagai MC. Gitu. Terima kasih Dokter Ika dan Pak Bahar. Dengan demikian, berakhirlah acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan webinar ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di capture ya Mbak Atta ya untuk dokumentasi. Bisa minta tolong dibantu. Iya, baik, Dokter. Screen. Dikasih apa saja Mbak Atta.
Iya, dokter. Oke. Saya jepret ya, dokter. Ya, silakan. Sebentar, dokter. Sekali lagi. Sudah, dokter. Oke, terima kasih banyak Pak Atta. Sama-sama, Matur nuwun dokter. Prof. Yuyun. Terima kasih Pak Terima Bahar. kasih, Bapak Ibu Terima kasih Pak sekalian. Bahar, Terima Mbak kasih. Ika, Mbak Atta. Terima kasih. Terus, Prof. Terima kasih, Prof. Yun. Nanti linknya mungkin akan menyusul ya untuk Oke, link. nanti di eh, Mas Ovi yang akan ngasih linknya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh, Pak Bahar, Mbak Ika, monggo, Mbak Atta.